keep the fire. Dia punya tajuk di dalam Roma pasal 12 ayat 11, janganlah kendur imanmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan ada 3 hal yang saya ingin kongsikan kepada kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Jangan biar imanmu kendur. Ini berbicara tentang iman, supaya kita mengimani bahwa Dia telah meninggalkan surga, menjadi manusia, disalibkan dan bangkit kembali. Dalam Alkitab mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Amin. Sementara kita di bumi tentu banyak cobaan. Boleh saja kita ini ataupun iman kita tergugat oleh keadaan diri kita. Kita tidak seperti dengan mereka yang banyak harta. Kita tidak seperti mereka yang ada pekerjaan yang baik. Kita ingat tentang Ayub. Allah sendiri menyebut dia tidak ada seperti dia saat ini. Dia banyak ternakan. Pendek kata, dia orang yang sangat berkecuali. Ketika Tuhan mengizinkan iblis supaya menyakiti Ayub sehingga dia sakit, bahkan anak-anak dia mati, ternakan dia pun hilang begitu sekali mata. Bahkan istri dia pun cakap, dia bilang, kau imani lagi Tuhanmu. Bagus kau jangan beriman dengan Tuhanmu, kata istri dia. Ayub berkata, kau berbicara seperti orang jasiman. Saya datang ke dunia ini tidak ada sehelai pun yang saya bawa. Dan saya meninggalkan dunia ini, meninggalkan badan saya ini pun tidak ada sehelai pun yang saya bawa. Di sini mengajar kita bahwa kita mengimani Allah yang sanggup mengasihi kita, menjadikan kita sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Ingatlah dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang percaya karena tidak melihat. Janji penyelamatan orang berdosa yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Bahagian ini juga mendorong supaya umatnya jangan terpengaruh oleh keadaan semasa hingga menggugat iman mereka percaya kepada Tuhan. Maksudnya dalam apapun keadaan, siapapun kita, apapun keadaan di rumah kita, ingat Tuhan. Tuhan kita bertuhankan bukan Tuhan yang biasa-biasa. Dialah adalah Allah yang Maha Berkuasa. Bahagian ini berbicara tentang 3 perkara: pengharapan, iman, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Dia telah menunjukkan kasih-Nya. Dia menjadi manusia seperti saya dan saudara. Perkara kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Ketika itu Paulus merasakan satu beban daripada segala keperluan, tetapi dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Maksudnya saudara, tidak ada perkara yang menjadi sebagai alasan untuk merendah-rendahkan kemampuan Tuhan. Karena kemampuan Tuhan itu tidak terbatas. Tak seperti Paulus yang sentiasa berpaut kepada Dia, telah menjanjikan akan membela kita. Sadarkah kita bahwa ada roh di dalam diri kita, dan dimana-mana pun kita tidak seorang. Puji Tuhan, karena kita di sini adalah pilihan-pilihan Tuhan yang akan masuk di dalam pelayanan pada Natal tahun 2005 di Sebetulgusen. Kita menjadi contoh. Amin. Menurut Anda, siapa yang memilih kita? Kita yang memilih Tuhan atau Tuhan yang memilih kita? Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilihku, tetapi aku yang memilihmu. Bukan kita yang pilih, tetapi Tuhan yang pilih kita. Yeremia sendiri berkata, bukan saya lah. Saya ini tidak pandai bicara. Saya ini tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan berkata, bukan kau yang memilih aku, tapi aku yang memilihmu. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, satu hal yang kita imani ialah percaya. Mari kita nyalakan terus roh kita supaya tetap menyala dan berkobar-kobar untuk menjadi pilihan Tuhan. Haleluya, mari kita beri tepukan untuk Tuhan kita. Haleluya.